Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, insyaallah kita akan mengkaji, membahas, mengisahkan tentang detik-detik menjelang wafatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kematian adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 106, fa asabatkum musibatul maut, maka kalian ditimpa musibah, yaitu berupa kematian. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan khabarkanlah kepada mereka bagi yang bersabar. Yang dimaksud dengan kekurangan jiwa adalah ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai. Dan itulah yang kita rasakan. Tatkala kita ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, maka kita pun merasa sedih. Terkadang menangis. Ketika kita dikhabarkan misalnya orang tua meninggal, maka kesedihan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana lagi kalau ternyata yang meninggal dunia itu adalah orang yang kita cintai dari sisi agama. Yang meninggal adalah sebaik-baik manusia, khairul bashar, muallimun nas, orang yang mengajarkan kepada manusia, yang memiliki banyak jasa kepada kita semua. Dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi musibah besar mendengar berita kematian beliau. Karena itu banyak di antara para sahabat yang mereka merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Mereka selalu menangis apabila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penduduk Madinah mengatakan, tidak ada kebahagiaan yang paling besar daripada masuknya Rasulullah ke kota Madinah. Dan tidak ada kesedihan yang paling besar yang dialami oleh penduduk Madinah
daripada mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Abi Rabah sampai dia tidak mampu untuk mengumandangkan azan. Setelah Rasulullah wafat, ia tidak pernah lagi mengumandangkan azan karena ia tidak sanggup selalu mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Bilal dikenal sebagai muazin Rasul, yang mana Nabi SAW sangat senang kalau mendengar azannya Bilal. Pernah Nabi mengatakan kepadanya, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Yakni kumandangkanlah azan. Inilah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Jangankan mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mendapati firasat Rasulullah akan meninggal, sedihnya sangat luar biasa. Indama sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'u ummatahu 'alal mimbar. Ketika Abu Bakar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah yang seakan-akan khutbah tersebut adalah khutbah perpisahan, di mana beliau menyampaikan di hadapan manusia, "Ayuhan nas, innallaha khayyara 'abdan baina ayyukhlada fid dunya wa baina ma 'indallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dikekalkan di dunia kemudian meninggal masuk surga, antara dia segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara ma indallah, dan hamba tersebut lebih memilih untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi menyampaikan seperti ini, fabaka Abu Bakar bukaan syadida, maka Abu Bakar pun menangis sejadi-jadinya. Tangis beliau pecah sampai-sampai para sahabat mengatakan, fa'ajibna, kami merasa heran dengan orang ini. Bahkan Abu Bakar pun mengatakan, nufdika bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah, kami tebus engkau dengan bapak kami dan ibu kami ya Rasulullah. Wa qala nas, dan orang-orang pun mengatakan, unzuru ila hadza syekh, lihatlah ke orang ini, orang yang sudah tua ini. Nabi mengatakan sesungguhnya hamba diberikan pilihan ini dan itu, tapi dia malah menangis dan malah mengatakan, aku tebus engkau ya Rasulullah dengan bapak dan ibuku. Ternyata Abu Bakar paham, yang dimaksud dengan hamba tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Bakar a'lama nabihi, dan Abu Bakar adalah orang yang paling tahu di tengah-tengah kita. Maka melihat Abu Bakar menangis, Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, inna min amanin nas ala subatihi wa mali Abu Bakar. Wahai manusia, sesungguhnya manusia yang paling amanah di dalam persahabatan, dalam masalah harta adalah Abu Bakar. Walau kuntu mutakhidan khalilan min ummati latakhatu Abu Bakar. Seandainya aku diperbolehkan untuk menjadikan khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun surat Al-Mudassir, ya ini turun di awal-awal masa kenabian. Setelah Allah turunkan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut. Ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah, berikanlah peringatan.
Maka mulai saat itu beliau tidak pernah beristirahat dari berdakwah. Ujian, rintangan yang beliau lalui, maka beliau bersabar menghadapinya. Sering kita mendengar bagaimana penderitaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam berdakwah. Beliau diintimidasi, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan beliau pun disihir, diusir dari tanah kelahirannya, diancam mau dibunuh, bahkan dibuat sayembara. Siapa saja yang mendapati Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberikan hadiah berupa 100 ekor unta. Subhanallah, begitu banyak jasa beliau kepada kita semua. Dan beliau pantang mundur dalam berdakwah. Beliau tidak pernah beristirahat selama 23 tahun. Setelah berlalu 23 tahun yang membuahkan hasil yang sangat luar biasa, manusia banyak yang memeluk agama Islam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nusrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia memeluk agama Islam berbondong-bondong, maka sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan mohon ampunlah kepadanya. Berarti ini menjadi petanda bahwa tugas Nabi akan selesai. Maka dengan selesainya tugas beliau sebagai seorang Rasul, menyampaikan dakwah, berarti beliau pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipahami oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika turun ayat ini, maka ia mengatakan ayat ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwa ia akan dipanggil karena tugasnya telah selesai. Oleh karena itulah, tepatnya pada tahun 10 Hijriah, banyak didapati firasat-firasat yang menjadi tanda bahwasanya beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan pada tahun 10 Hijriah, yang itu adalah Ramadan terakhir bagi Nabi SAW, beliau melakukan i'tikaf 20 hari. Yang Ramadan sebelumnya beliau beriktikaf hanya 10 hari. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu beriktikaf di bulan suci Ramadan 10 hari. Falamma kana 'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yauma. Dan ketika pada tahun beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan i'tikaf selama 20 hari. Demikian pula biasanya malaikat Jibril datang menemui beliau mengajarkan Al-Quran di bulan suci Ramadan hanya sekali. Tapi di tahun tersebut, yakni di tahun 10 Hijriah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril sebanyak 2 kali. Berkata Rasulullah SAW kepada putrinya Fatimah, "Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah." Sesungguhnya malaikat Jibril setiap tahunnya mendatangi aku untuk mengajarkan Al-Quran hanya sekali. Wa innahu aradani fi hadzal 'am marratain. Namun berbeda pada tahun ini, Jibril mendatangiku 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali. Dan aku memandang itu adalah
sebagai tanda ajalku telah tiba. Wa ya Fatimah, wahai Fatimah, wa innaki awwalu ahli baiti laha luhuqan. Wahai Fatimah, sesungguhnya engkau adalah ahli baitku yang akan menyusulku pertama. Makanya 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga firasat yang terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada. Dikatakan Hajjatul Wada adalah haji perpisahan, yang itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Dan haji wada inilah haji yang pertama kali dilakukan oleh Nabi dan juga yang terakhir kalinya. Turun firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup ayat-ayat yang lainnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika Nabi berada di Padang Arafah. Dan beliau mengatakan, litakhudhu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjatin hadhihi. Ambillah oleh kalian tata cara manasik hajiku ini, karena sesungguhnya aku tidak tahu, karena bisa jadi tahun berikutnya aku tidak melaksanakan haji lagi. Ini adalah isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Tidak hanya itu, ketika beliau berjalan pulang menuju kota Madinah, yakni setelah beliau melaksanakan ibadah haji, beliau beristirahat di suatu tempat, yaitu sumber air yang bernama Hum, tempat antara Mekah dan Madinah. Dikatakanlah Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina khatiban fi ma'in yud'a humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di hadapan manusia saat itu di suatu tempat yang disebut namanya Hum, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menyanjung Allah, memberikan wejangan kepada para sahabat. Dan beliau mengatakan, ala ayyuhan nas, ketahuilah wahai manusia, fa innama ana basyarun, bahwasanya aku adalah manusia biasa. Yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujiba, sebentar lagi akan datang utusan dari Rabbku. Ia memanggilku dan aku pun akan memenuhi panggilan itu. Yang dimaksud dengan utusan Allah adalah malaikat maut, malakul maut yang akan mencabut nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlanjut pada tahun 11 Hijriah. Inilah tahun di mana Rasulullah wafat. Karena beliau wafat pada tahun 11 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal, hari Senin. Maka tepatnya di bulan Safar, beliau pergi menuju Gunung Uhud dalam rangka berziarah kepada para syuhada Uhud. Dan Uqbah bin Amir mengatakan beliau mengerjakan sholat dalam rangka untuk mendoakan para syuhada Uhud. Para perawi berselisih pendapat, apakah beliau sholat jenazah menghadap ke syuhada Uhud atau beliau hanya sekedar berdoa. Selesai beliau berziarah, beliau pun kembali ke Madinah. Karena jarak antara syuhada Uhud dan Masjid Nabawi itu sekitar 7 kilo. Beliau pun masuk ke masjid dan beliau pun berkhutbah. Kal muwaddi lil ahya wal amwat. Beliau berkhutbah seakan-akan beliau itu bersikap seperti orang yang akan berpisah. Seperti orang yang akan meninggalkan keluarganya. Beliau mengatakan, wa inni faratukum ana syahidun alaikum. Sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wallahi
La anzuru haudil an. Demi Allah, saat ini aku betul-betul melihat telaga aku. Wa inni qad utitu khazainal ardi. Dan sesungguhnya aku diberikan perbendaharaan dunia. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Demi Allah, aku tidak takut kalian melakukan kesyirikan setelahku ini. Walakin akhafu alaikum an tuftaha alaikumud dunya. Tetapi yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah dibukanya pintu dunia. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, wallahi mal faqru ahsya alaikum. Walakin ahsya alaikum an tuftaha alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Demi Allah, tidaklah kefakiran yang paling aku takutkan menimpa kalian, tetapi yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah dibukanya pintu dunia. Kalian berlomba-lomba mengejarnya hingga kalian pun binasa. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Fitnah dunia adalah fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah yang membuat orang itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata. Ketika seseorang dalam kondisi belum mendapatkan pekerjaan alias pengangguran, maka dia masih memiliki banyak waktu luang untuk bisa hadir kajian seperti ini. Masih bisa untuk mendatangi sholat berjamaah. Tapi tatkala seseorang sudah sibuk dengan urusan dunia, berangkat sebelum subuh, pulang malam, setiap hari seperti itu, belum lagi tawaran lemburan yang bonusnya besar, terkadang semuanya dia tinggalkan demi untuk mengejar dunia. Dan beliau pun mengatakan, berkata Uqbah bin Amir, fakana akhiru ma ra'aitu Rasulullah al-mimbar. Itulah terakhir kalinya aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Demikian pula pernah suatu malam beliau berziarah ke pemakaman Baqi. Nabi mengatakan, inni qad umirtu an astaghfira li ahlil Baqi. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memohonkan ampun kepada ahlul Baqi. Nabi pun mengatakan, assalamu alaikum ya ahlal maqabir liyahniya lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihin nas. Wahai ahlul Baqi, selamat atas apa yang kalian alami saat ini daripada kondisi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Nabi SAW mengucapkan selamat kepada ahlul Baqi karena mereka telah meninggal duluan. Kenapa Nabi mengucapkan selamat kepada mereka? Karena mereka telah aman dari fitnah di akhir zaman. Karena Nabi juga mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu asyarru min. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Setelah beliau berziarah dari makam Baqi, beliau pun pulang ke rumahnya. Dan setelah itu beliau pun mulai merasakan sakit. Inilah awal sakitnya Nabi SAW. Sakit yang sangat parah yang belum beliau alami sebelumnya. Karena Rasulullah SAW jarang sakit. Sakit tapi tidak terlalu parah. Namun tepatnya di akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah, inilah awal beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Dan ternyata demam yang beliau alami, sakit parah yang beliau derita, itu karena efek racun yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Tepatnya pada tahun ke-7 Hijriah, pada peristiwa Perang Khaybar,
Nabi dan juga para sahabat diundang makan oleh seorang wanita Yahudi. Dan ini juga sebagai pelajaran bahwasanya kita bermuamalah dengan non-muslim boleh-boleh saja. Nabi diundang makan, disuguhin daging kambing. Bahkan Nabi pun diberikan bagian daging kambing yang sangat ia senangi, yaitu bagian pahanya. Maka dimakanlah oleh para sahabat, begitu lahapnya. Dan Nabi pun memakannya beberapa suap. Ketika Nabi memakannya, ternyata daging kambing tersebut berbicara. Fa inni masmumah, sesungguhnya aku ini beracun. Maka seketika itu juga Nabi pun langsung ngelopain, dia muntahin. Tapi ada sebagian yang telah masuk. Sementara para sahabat yang begitu banyak memakan daging tersebut, ada yang mati saat itu juga. Ada pula setelah pulang, baru dia sakit dan meninggal. Nabi SAW tidak Allah wafatkan saat itu. Kenapa? Karena tugas beliau belum selesai. Tapi setelah itu di tahun-tahun berikutnya, di tahun ke-8, 9, 10 Hijriah, beliau terkadang merasakan sakit di perutnya. Karena efek dari racun tersebut. Nah, tepatnya pada tahun 11 Hijriah, barulah beliau merasakan efek dari racun tersebut. Sampai-sampai beliau mengatakan, inilah racun yang telah meraba ke tubuhku, yang memotong-motong urat yang ada dalam tubuhku. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas, tentang kenapa Nabi SAW meninggal karena sebab diracun. Ini menunjukkan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghendaki beliau meninggal dalam keadaan syahid. Sebagaimana sahabat-sahabat beliau, di antaranya Umar, Utsman, Ali, yang mereka semua meninggal dunia dalam keadaan syahid, yaitu dibunuh. Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Demikian pula Utsman dibunuh oleh para pemberontak. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kelompok Khawarij. Dan Nabi SAW dibunuh oleh orang Yahudi. Dan demikianlah permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam. Mereka sampai akhir zaman akan terus menampakkan permusuhannya kepada umat Islam. Sampai datang Nabi Isa dan Imam Mahdi, ia akan memerangi mereka. Ya, maka setelah Nabi SAW menghadiri pemakaman sahabat di Baqi, beliau pulang dan beliau merasakan kepalanya pusing. Bahkan beliau pun mulai demam. Ya, saking panasnya demam yang beliau alami sampai beliau mengikat kepalanya dengan kain. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala? Raja ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatil Baqi. Rasulullah pulang dari menguburkan sahabatnya di Baqi. Aisyah mengatakan, wa ana ajidu sudaan fi ra'si. Dan saat itu aku mengalami sedang sakit kepala. Wa ana aqul. Dan aku pun mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, wa ra'sa. Wa Rasulullah, kepalaku sakit. Tapi Nabi mengatakan, bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Wahai Aisyah, justru aku yang sedang sakit kepala ini. Maka dalam keadaan seperti itu Nabi pun sampai sempat bercanda kepada Aisyah. Walaupun Nabi kepalanya pusing, beliau tidak emosi. Beliau sempat bercanda kepada Aisyah seraya mengatakan, wa madarruki laumutti qabli fagosaltuki wa kafantuki wa sholaitu alaiki tsumma dafantuki. Wahai Aisyah, apa masalahnya? Kalau engkau mati duluan, aku yang akan memandikanmu. Aku akan yang mengkafanimu. Aku akan menyolatimu. Dan aku pun yang akan menguburkanmu. Maka Aisyah menjawab, laka'anni bika law an fa'alta dzalikal qad raja'ta ila baiti farasta fihi bi ba'di nisaika. Ya. Ya. Kalau memang demikian, ya. Aku meninggal, aku dikubur, engkau memandikan aku, setelah itu engkau kembali ke rumahku,
Ya, engkau mengadakan walimatul arus bersama sebagian istri-istrimu. Ya, artinya di sini mungkin Aisyah merasa cemburu gitu kan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tersenyum atas jawaban Aisyah. Tsumma budi'a fi wajhihi alladhi mata fihi. Apa kata Aisyah? Inilah awal sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengalami demam yang sangat tinggi selama 11 hari. Iya. Dan selama 11 hari ini walaupun beliau sakit parah, beliau tetap mengerjakan sholat berjamaah. Kecuali di 3 hari sebelum beliau wafat, beliau sudah tidak sanggup lagi. Kemudian bagaimana kondisi beliau seminggu terakhir sebelum beliau wafat. Jadi seminggu terakhir sebelum beliau wafat. Penyakit Rasulullah semakin berat. Dan beliau pun meminta izin kepada para istrinya untuk beristirahat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkata Ubaidillah bin Utbah, "Awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah. Fasta'adzana azwajahu ayyumarrada fi baiti Aisyah fa'adzinna lahu." Awal pertama kali Rasulullah mengalami sakit di rumahnya Maimunah. Karena istri-istri Nabi itu banyak dan beliau pun menggilir untuk tinggal di rumah istri-istrinya. Nah, beliau mulai sakit parah itu di rumahnya Maimunah. Maka beliau pun meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumahnya Aisyah. Maka diizinkan beliau untuk dirawat di rumah Aisyah. Yang saat itu beliau sudah payah, ya, karena demam yang sangat tinggi. Maka beliau pun dipapah oleh 2 orang sahabat, yaitu Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sementara kepala beliau diikat dengan kain karena beliau merasakan pusing atau seperti vertigo gitu ya. Pusing gak bisa jalan. Dipapah. Beliau pun berjalan menuju rumahnya Aisyah dalam keadaan kakinya terseret. Ya. Maka mulailah beliau dirawat di rumahnya Aisyah. Setelah Nabi berada di rumah Aisyah, datanglah para sahabat untuk menjenguknya. Dan ini kebiasaan para sahabat. Ketika mendengar ada yang sakit, apalagi yang sakit itu adalah gurunya, maka mereka pun bersegera untuk menjenguknya. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'aq." Aku menjenguk Rasulullah dan aku mendapati Rasulullah dalam keadaan sangat panas. Sampai-sampai wa wada'tu yadi alaihi fawajadtu harrahu baina yadayhi faqal lihab. Aku pun meletakkan tanganku di tubuh Nabi. Padahal tubuh Nabi saat itu ditutup dengan selimut. Dan aku merasakan selimut itu panas. Saking tingginya demam beliau. Dan Abu Sa'id mengatakan, "Ya Rasulullah, ma asyaddu alaik." Betapa panasnya engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? "Inna kadzalika yudha'ifu lanal bala." Demikianlah kami para nabi, jika diberi ujian, maka berlipat-lipat. Tetapi wa yudha'ifu lana al-ajr. Dengan demikian pula kami pun mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidaklah Allah memberikan ujian kepada para nabi dan rasul melainkan ujiannya itu berlipat-lipat. Ya. Apa kata Nabi SAW? Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amsal. Sesungguhnya di antara orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kemudian orang-orang soleh dan yang semisalnya. Dan tentunya
Dengan besarnya ujian, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan, pahala, itu tergantung dengan besarnya ujian yang dia alami. Demikian pula yang didapati oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dia pun ikut menjenguk, menemui Nabi SAW. Apa kata beliau? Dakhaltu ala Rasulillah wa huwa yu'ak. Aku menemui Nabi dan Nabi dalam keadaan panas demam. Aku berkata, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadida. Wahai Rasulullah, aku mendapatimu demam yang sangat tinggi. Nabi pun hanya mengatakan, na'am. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku demam seperti yang dialami oleh 2 orang di antara kalian. Jadi demamnya 2 kali lipat. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, anna laka ajrain? Apakah karena memang engkau akan mendapatkan 2 pahala? Ya, Nabi mengatakan, ajal. Maka sahabat-sahabat yang banyak pun mulai pulang. Tinggallah Rasulullah bersama Aisyah. Yang biasanya Rasulullah kalau sakit, beliau yang meruqyah sendiri. Maka saat itu Aisyah yang meruqyah. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsi bil muawwadzat. Adalah Nabi SAW apabila beliau sakit, maka beliau meruqyah dirinya sendiri dengan surat-surat yang pendek. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, wa yanfus. Dan beliau pun meniupkan ke kedua telapak tangannya dan mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Falamma ishtadda kuntu aqra'u alaih. Tapi tatkala beliau sakit, akulah yang meruqyah. Wa amsahu biyadaihi raja'an bi barakatiha. Kemudian aku tiup kedua telapak tangan Nabi dan aku usapkan ke seluruh tubuhnya, berharap keberkahan dari telapak tangan Nabi SAW. Jadi Aisyah tidak meniupkan ke kedua telapak tangannya, tapi dia meniupkan ke kedua telapak tangan Nabi dan telapak tangan Nabi yang mengusap ke seluruh tubuhnya. Ini seminggu sebelum beliau wafat. Kemudian 5 hari sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hari sebelum beliau wafat, beliau semakin tinggi demamnya, semakin parah. Sampai-sampai saking panasnya beliau pingsan. Maka setelah sadar, beliau mengatakan kepada istri-istrinya yang saat itu ada di sampingnya, hariku alayya min sab'i kirabin lam tuhlal awqiyatuhunna la'ali ahidu ilan nas. Tumpahkanlah air ke tubuhku dari 7 kirba. Kirba itu adalah galon. Kirba itu tempat air di zaman Nabi itu dari kulit. Ya mungkin seperti kita itu galon. Tumpahkanlah air 7 kirba ke tubuhku yang belum dibuka tutupnya. Semoga aku bisa bertemu dengan orang-orang. Wa ujlisa fi mikhdabi li Hafsah. Apa kata Aisyah? Ya, aku pun mendudukkan Nabi di sebuah bak miliknya Hafsah. Tsumma tufikna nasubu alaih. Maka kami pun mengambil air untuk Nabi dan menyiramkan ke tubuhnya. Hatta tufiqa yusiruna ilaina. Sampai akhirnya Nabi pun memberikan isyarat. Cukup, cukup. Setelah beliau disiramkan air, beliau mendapatkan badannya agak enak. Beliau merasakan segar bugar. Maka beliau pun menuju ke Masjid Nabawi. Karena rumah beliau dengan Masjid Nabawi itu ya nyambung, hanya tertutup dengan tirai. Misalnya di Masjid Nabawi, ya di sebelah kanan Masjid Nabawi ada Raudhah itu kan, ya itu adalah rumah Nabi, hanya tertutup dengan tirai. Maka ya Nabi keluar menemui para sahabatnya. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas,
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asiban ra'sahu bi'asabati dasma multahifan bimalhati alaman kibai. Beliau keluar nemui orang-orang di Masjid Nabawi dalam keadaan beliau pakai selimut dengan mengikat kepalanya dengan sorban berwarna hitam. Ini para ulama berselisih pendapat tentang sorban Nabi yang berwarna hitam. Apakah memang sorbannya berwarna hitam ataukah asal sorban berwarna putih karena mungkin ya kena keringat Nabi sehingga kotor dan berwarna hitam. Fahamidallah fa asna alaih. Maka ya Nabi pun berkhutbah dalam keadaan duduk, tidak bisa berdirikan begitu berat. Ya, Nabi memuji Allah dan menyanjungnya dan mengatakan fa innan nasan yaksurun wa yakilul ansar hatta yakunu fin nasi kalmil fit ta'am. Amma ba'du, sesungguhnya manusia telah banyak. Adapun orang-orang Ansar semakin sedikit. Sampai-sampai mereka itu seperti garam di sebuah makanan. Yang namanya garam di sebuah makanan banyak atau sedikit jemaah? Sedikit. Faman waliya minkum syai'an min ummati Muhammadin fastata'a ayyadurra fihi ahadan aw yanfa'a fihi ahadan falyaqbal min muhsinihim wa yatajawaz min musiihim. Barang siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin yang ternyata bermanfaat dan memberi madarat kepada yang lain, maka perhatikanlah kaum Ansor. Kalau mereka baik, maka terimalah kebaikan mereka. Kalau mereka bersalah, maka maafkanlah mereka. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang Ansor. Kenapa Nabi SAW menyanjung orang-orang Ansor? Karena disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik, marra Abu Bakar wa Abbas bi majlisi min majlisi Ansar wa hum yabkun. Di hari yang kelima ketika Nabi sakit dan beliau sudah beberapa hari enggak ngisi kajian, tidak berceramah, maka Abu Bakar dan Abbas melewati sekumpulan orang-orang Ansar yang mana mereka sedang menangis. Sedih mereka. Ditanya oleh Abbas, "Ma yubkikum?" Apa yang membuat kalian menangis? Mereka mengatakan, "Zakarna majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami ingat majlis Rasulullah yang biasanya beliau mengisi kajian di sini, tapi sekarang sudah tidak ada suaranya lagi. Kami rindu. Fadakhala 'alan nabi fa akhbara bidzalik. Maka Abu Bakar dan Abbas pun masuk menemui Nabi, masuk ke rumahnya dan mengabarkan kepada beliau tentang keadaan orang-orang Ansar yang sangat merindukan majlis Nabi SAW. Maka tadi Nabi pun dalam keadaan payah. Beliau merasakan badannya mulai segar. Beliau keluar dalam keadaan kepalanya terikat. Dan beliau pun mengatakan, usikum bil ansar fa innahum qurashi wa aibati. Aku wasiatkan agar kalian berbuat baik kepada orang-orang Ansar karena mereka adalah orang-orang khususku. Wa qad qadaw ladzi alaihim wa baqiya alladzi lahum faqbalu min musinim wa tajawazu an musiihim. Mereka orang-orang Ansar telah menjalankan kewajibannya. Mereka telah menolong aku, membela nabinya. Mereka telah mengadakan janji setia yang disebut dengan janji Aqabah. Tinggal hak-hak mereka belum mereka dapatkan. Dan hak mereka adalah surga. Ini di hari yang kelima. Kemudian berikutnya 4 hari sebelum meninggal dunia. Dan beliau meninggal di hari Senin. Berarti 4 hari adalah hari apa? Hari Kamis. Iya, hari Kamis.
Berkata sahabat Abdullah bin Abbas, Yaumul Khamis, wa ma yaumul Khamis. Hari Kamis. Apa itu hari Kamis? Summa baka hatta balladam uhul hasa. Kalau Ibnu Abbas mengingat hari Kamis, maka beliau pun menangis. Sampai air matanya itu jatuh ke tanah. Dan beliau mengatakan, Ishtadda bi Rasulillahi waj'uhu bi yaumil khamis. Karena hari Kamis adalah hari di mana Nabi SAW merasakan sakit yang sangat. Demam semakin parah. Apa kata Ibnu Abbas? Di hari yang keempat, ketika beberapa sahabat kumpul mengelilingi beliau, Nabi sempat mengatakan begini, I'tuni kitaban, uktub lakum kitaban. La tadillu ba'di fatanazau wa ma yanbaghi indallah inda Nabi tanazau. Nabi mengatakan, ambilkan secari kertas untukku. Aku ingin menulis wasiat. Dengan wasiat ini kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tapi ternyata para sahabat berselisih. Ada yang mengatakan, gak usah diambilin kertas. Kasihan Nabi, sudah sangat berat ya. Cukuplah kitabullah sebagai wasiat yang terakhir. Dan di antara yang menolak Nabi diambilkan kertas adalah Umar. Umar mengatakan, Annan nabiyya gholabul wajah. Nabi udah payah. Gak usah diambilin kertas. Sebagian lagi mengatakan, udah ambilkan saja. Fakhtalafu, mereka pun berselisih. Ya. Dan kisah ini oleh orang-orang Syiah dijadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan Umar. Mereka mengatakan tuh Umar menghalang-halangi Nabi untuk memberikan wasiat. Padahal bisa jadi wasiat yang akan dia tulis adalah orang yang akan menggantikan posisi beliau, yakni menjadi khalifah. Bisa jadi Rasulullah ingin berpesan bahwasanya yang berhak menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Dan jelas ini adalah tuduhan yang tidak benar. Umar menghalangi para sahabat yang lain untuk diambilkan kertas kepada Nabi karena istihad beliau, Nabi sudah sakit parah. Ya. Sedangkan Umar bin Khattab adalah orang yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Nabi. Makanya pantas dia menjadi seorang khalifah. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau ada Nabi setelahku, maka yang pantas adalah siapa? Umar. Beliau adalah rajulun mulham, seorang yang banyak diberi ilham. Apa yang ia firasatkan banyak terjadi. Dan seringkali ayat turun dalam rangka untuk membela Umar. Terjadi perselisihan setelah perang Badar, di mana 60 kafir Quraisy, gembong-gembong kafir Quraisy berhasil ditawan. Nabi tidak ingin memiliki kebijakan sendiri. Beliau kumpulkan para sahabat. Ditanya, bagaimana menurut kalian tentang tawanan-tawanan ini? Abu Bakar mengatakan, sudahlah, bebaskan saja. Umar ditanya, bagaimana pendapatmu? Umar mengatakan, bawakan ke sini satu orang yang dekat denganku, aku akan tebas lehernya. Umar tegas, punya pendapat, bunuh saja mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sangat memusuhi Islam. Tapi ternyata Nabi lebih memilih pendapat yang mengatakan, bebaskan. Besoknya Umar datang, mendapati Rasulullah, Abu Bakar sedang menangis. Umar pun kaget, loh, kenapa kalian menangis? Iya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kita semua sudah diazab. Karena Allah mendukung pendapatmu, wahai Umar. Nah, makanya Ibnu Abbas mengatakan, inna roziyata kulla roziyah mahala baina Rasulillah wa baina ayaktuba hadzal kitab.
Musibah terbesar adalah terhalangnya Nabi untuk menulis pesan terakhir. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi sempat mengucapkan wasiat tersebut ada 3. Nabi mengatakan yang pertama, keluarkanlah orang-orang musyrikin dari Jaziratul Arab dan hormatilah para delegasi. Dan yang ketiga, perawi lupa. Nah, walaupun beliau sakit, dan tadi kita sebutkan 4 hari sebelum beliau meninggal, ya, beliau tetap mengerjakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Nabi baru tidak sholat berjamaah berapa hari tadi? 3 hari. Maka 4 hari sebelum beliau meninggal, beliau sempat mengimami para sahabat. Dan ini adalah sholat terakhir beliau mengimami para sahabat. Yaitu tepatnya sholat maghrib di hari Kamis. Dan setelah itu beliau tidak mengimami lagi. Pada sholat maghrib beliau membaca surat Al-Mursalat. Subhanallah, lihat ya ma. Dalam kondisi sakit beliau menjadi imam dan membaca surat apa? Al-Mursalat. Surat yang agak panjang, juz 29. Berkata Ummu Fadl Zaujatul Abbas. Berkata Ummu Fadl, ya, istrinya Al-Abbas. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib al-mursalati urfa. Aku mendengar Nabi pada salat maghrib membaca surat Al-Mursalat. Maka dia pun mengatakan kepada anaknya, yang anaknya sedang membaca surat Al-Mursalat, ya bunayya, wallahi laqad zakartani bi qiraatika hadhihi surah. Wahai putraku, dengan engkau membaca surat ini, aku jadi teringat surat yang dibaca oleh Nabi SAW. Yaitu surat Al-Mursalat. Surat terakhir yang dibaca oleh Nabi pada sholat maghrib. Adapun waktu sholat isya, beliau tidak mampu lagi untuk menjadi imam. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, Aqulan Nabi SAW. Nabi merasa berat. Ya, Nabi pun bertanya, Asallan nas, apakah orang-orang udah pada sholat isya? Aisyah mengatakan, la, belum. Hum yantazirunak, mereka sedang menunggumu. Maka Nabi pun mengatakan kepada Aisyah, do'i ma'an fi mikhdab, ambilkan air di bak ataupun di ember. Ya, maka kami pun, kata Aisyah, bersama istri-istri yang lain, mengambilkan air untuk Nabi. Fagtasala fazahaba liyanu'a fa'ugmi alaihi. Maka Nabi pun mandi. Agak segeran, seperti yang tadi kan. Nabi merasa segar, Nabi mau bangkit, tapi pingsan. Iya. Summa afaq. Setelah pingsan, Nabi pun mengatakan asallan nas. Subhanallah. Ya, Nabi sangat peduli dengan sholat berjamaah dan peduli kepada para sahabatnya. Apakah orang-orang udah pada sholat? Qulna la, belum. Hum yantazirunak, mereka menunggumu ya Rasulullah. Nabi pun yang kedua kalinya minta, ambilkan air. Maka diambilkan air dan Nabi pun mandi. Faqa'ada faqtasala, Nabi berusaha untuk duduk dan mandi. Dan ingin bangkit berdiri, wa ugmi alaih, pingsan lagi. Summa afaq, kemudian sadar. Nabi bertanya lagi, asollan nas, apakah orang-orang udah pada sholat? Qulna la, hum yantazirunaka ya Rasulullah, mereka menunggumu wahai Rasulullah. Iya. Maka Nabi pun minta untuk diambilkan air. Beliau mandi dan berusaha untuk bangkit, tapi beliau tidak sanggup dan beliau pingsan. Makanya ya, karena sudah berkali-kali beliau berusaha untuk bangkit ya ma. Subhanallah. Dan dikatakan kepada beliau, wan nasu uqufun fil masjid yantaziruna Nabi sallallahu. Orang-orang sedang menunggumu ya Rasulullah. Ya.
Maka Nabi pun mengutus seseorang untuk menyampaikan bahwasanya Abu Bakarlah yang menjadi imam. Datanglah utusan untuk menemui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Rasulullah berpesan agar engkau menjadi imam. Abu Bakar enggak pede. Maka dia pun mengatakan kepada Umar, ya Umar, sholli bin nas. Wahai Umar, imamilah orang-orang. Umar pun enggak mau. Anta ahaku bidzalik. Ya, mengatakan kepada Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling berhak. Maka akhirnya mulailah Abu Bakar menjadi imam sholat apa ini? Sholat Isya. Dan juga sholat di hari-hari berikutnya. Nah, kemudian masih di hari yang keberapa ini? Hari keempat. Tatkala Nabi semakin parah, Nabi pun memanggil putrinya Fatimah. Dan Aisyah melihat Fatimah pun berjalan menemui Nabi. Dan aku melihat cara jalannya Fatimah persis seperti jalannya Nabi SAW. Kemudian Fatimah ya, didekati ke mulut Nabi dan membisikkan. Ketika Fatimah dibisikkan sesuatu, Fatimah pun menangis. Tidak lama dari itu, Fatimah tertawa. Maka membuat penasaran Aisyah. Aisyah bertanya, lima tabkin? Wahai Fatimah, kenapa engkau tertawa tadi? Dan kenapa engkau sebelumnya menangis? Fatimah tidak bisa menjawab apa-apa, karena mungkin ini adalah suatu hal yang rahasia. Ya, baru setelah Rasulullah wafat, Fatimah pun menemui Aisyah dan mengatakan, sesungguhnya aku menangis karena aku dikabarkan bahwasanya Rasulullah akan segera dipanggil, yakni akan meninggal dunia. Dan aku tertawa bahagia karena Rasulullah mengabarkan kepadaku, akulah yang akan menjadi pemimpin wanita di surga. Nah, kemudian 3 hari sebelum Nabi wafat, beliau ya berusaha untuk menyampaikan tausiah, tapi hanya ketika beliau berbaring. Jadi tidak mampu lagi untuk kemana? Ke masjid. Di antara wasiat yang beliau sampaikan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian 2 hari sebelum wafat, yaitu tepatnya di hari Sabtu, ya, beliau merasakan agak segar badannya. Walaupun ya beliau agak sempoyongan jalannya, beliau nekat untuk mengimami sholat zuhur. Aisyah mengatakan, inna Nabiyya sallallahu wajada fi nafsihi khifatan fa kharaja baina rajulaini ahadumal Abbas li salati zuhur wa Abu Bakar yusolli bin nas. Ketika Nabi sudah agak mendingan, beliau merasakan udah agak ringan badannya, beliau pun keluar dengan dipapah oleh 2 orang sahabatnya, Al-Abbas dan Ali, untuk mengerjakan sholat zuhur. Dan ia mendapati Abu Bakar sedang mengimami sholat. Ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, maka Abu Bakar pun ingin mundur ke belakang. Tapi kata Nabi, ya jangan mundur. Nabi berisyarat, sudah, kau tetap di situ. Ya, maka Nabi SAW sholat sambil duduk di sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti gerakan Nabi dan orang-orang di belakang mengikuti gerakannya Abu Bakar. Nah, kemudian setelah itu 1 hari sebelum wafat, yaitu berarti hari apa ini? Hari Ahadnya. Iya, dalam keadaan Nabi berbaring sakit, Nabi berpesan kepada Aisyah radhiyallahu taala. Ya, Aisyah mengatakan Rasul bersabda di saat beliau sakit, ya Aisyah, ma fa'alta zahab, ma fa'alati zahab, bagaimana dengan emas dan yang lainnya? Maka aku tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan
masih ada harta-hartaku yang belum aku infakkan. Maka diambillah beberapa keping emas. Dan Nabi mengatakan kepada Aisyah, anfikiha, infakanlah. Makanya beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Tidak meninggalkan sekeping dinar, dirham, gak ada. Tidak meninggalkan unta, sapi, dan tidak memberikan wasiat apapun. Bahkan disebutkan Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang. Yaitu di mana beliau pernah berhutang kepada seorang Yahudi dengan cara menggadaikan baju besinya. Kenapa coba beliau sampai berhutang begitu? Ternyata beliau berhutang bukan untuk beli kendaraan, tapi beliau berhutang untuk membeli bahan makanan pokok untuk makan keluarganya. Dan beliau tidak mengeluh kepada sahabat-sahabatnya. Kalau beliau ngomong sama Abu Bakar, pasti Abu Bakar akan memberikannya secara gratis. Tapi subhanallah, inilah beliau sangat pandai untuk menyembunyikan musibah yang beliau alami. Dan tepatnya pada hari terakhir, yaitu hari Senin. Ini, hari Senin beliau meninggal pada waktu duha. Ketika itu para sahabat sedang sholat subuh yang diimami oleh Abu Bakar. Berkata sahabat Anas bin Malik, Anna Abu Bakar kana yusolli lahum fi wajhin Nabi alladhi tuwfiya fih. Bahwasanya Abu Bakar menjadi imam pada sholat subuh. Itu di hari wafatnya Nabi SAW. Wa wasufufun fi sholah. Dan mereka sedang bersop-sop, sedang sholat. Fakashafan nabiyyu sitral hujrah. Tiba-tiba Nabi pun membuka tirai dari rumahnya. Fanadhara ilaina wa huwa qaimun. Dan Nabi pun memandang kami yang saat itu kami sedang sholat. Maka Anas bin Malik yang sedang sholat sempat melirik. Ka'anna wajhahu waraqa mushaf. Aku melihat wajahnya itu seperti lembaran-lembaran mushaf. Putih, pucat. Ya. Tsumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahiqa. Kemudian Nabi pun tersenyum dan tertawa. Sampai-sampai kami yang sedang sholat, fahamamna, kami hampir bubar. Karena begitu senangnya. Ya, karena Nabi keluar gitu kan. Kami merasa begitu bahagia Nabi keluar. Nah, sampai-sampai wanakaso Abu Bakar ala akibaihi li sholli shaf. Maka Abu Bakar yang tadi jadi imam mungkin dia melirik Nabi mau keluar, karena kan posisi rumah Nabi itu di depan, ya, di sebelah kiri ya, dekat raudhah gitu ya. Nah, ketika Abu Bakar pun melirik Nabi mau keluar, Abu Bakar pun mau mundur, mempersilakan Nabi jadi imam. Tapi Nabi SAW berisyarat dengan tangannya. Iya, an atimmu sholatakum. Seakan-akan Nabi mengatakan, udah sempurnakanlah sholat kalian. Maka para sahabat pun menyempurnakan sholatnya sampai selesai. Dan Nabi pun masuk. Fa'arha sitar. Nabi menutup tirainya. Fatufiya Rasulullah fi yaumi dzalik. Itulah hari di mana Nabi SAW wafat. Iya. Maka saat itu Usama bin Zaid yang sebelumnya telah diutus oleh Nabi SAW untuk menyerang Romawi. Dan beliau sudah berangkat, di antara pasukan tersebut ada Umar. 9 kilo dari kota Madinah. Usama perasaan kok gak enak ya. Iya. Dia berangkat dalam keadaan Nabi sakit. Akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali menemui Nabi SAW. Dan ternyata benar, Usamah mendapati Nabi dalam keadaan sangat parah. Tidak berbicara sama sekali, tapi hanya mengangkat tangannya, seakan-akan mendoakan untuk Usamah. Dan Usamah adalah hubbu Rasulillah, kekasih Rasulullah.
Karena ia adalah anak dari anak angkat Nabi, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, di hari Senin menjelang wafatnya beliau sempat menyampaikan pesan-pesan. Di antaranya beliau mengatakan, laknatullah al-yahud wan nasara alladzina takhadu kubur anbiya'i masajida. Semoga laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Nah, demikian pula Nabi SAW mengatakan, as-salat wa ma malakat aimanukum. Hendaknya kalian menjaga salat, dan memperhatikan budak-budak yang kalian miliki. Maka tibalah saatnya Nabi meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu taala anha menyandarkan tubuh Nabi di pangkuannya. Dan subhanallah, ini menjadi keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, inna min ni'amillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata fi baiti wa fi yaumi baina sahri wa nahri. Sesungguhnya di antara nikmat yang Allah berikan kepada aku, di mana Rasulullah meninggal dunia di rumahku, dan pada saat jatahku ia meninggal di antara dada dan leherku. Wa annallaha jama'a baina riki wa rikihi, dan Allah menggabungkan antara ludahku dan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu, tepatnya di hari Senin, dalam keadaan Nabi sudah sangat payah, menjelang beliau meninggal dunia, datanglah saudaranya Aisyah, yaitu siapa? Abdurrahman. Di mana Abdurrahman memegang siwak. Wa ana musnidatu Rasulullah SAW. Yang saat itu Nabi sedang bersandar di pangkuanku. Maka aku melihat Nabi SAW, pandangannya tanpa berbicara, pandangannya itu mengarah ke arah siwak yang dipakai oleh Abdurrahman. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa, Nabi sudah sangat lemah. Maka Aisyah pun paham maksud Nabi SAW. Aisyah pun langsung meminta siwak yang dipakai oleh Abdurrahman. Iya. Maka dibersihkan siwak tersebut dan digigit-gigit oleh Aisyah. Tujuannya agar siwak tersebut lembut. Iya. Kemudian ya digosok-gosokkanlah ke mulut Nabi. Inilah yang menjelaskan ludah Nabi dan ludahnya Aisyah bersatu. Faja'ala yadkhulu yadahi fil ma fayamsahu bihi ma wajahu wa yaqul. Kemudian beliau sempat mengambil air dengan tangannya untuk mengambil air dengan tangannya diusapkan ke wajahnya. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sesungguhnya dalam kematian itu terdapat rasa sakit. Dan itulah dialami oleh setiap orang yang mati. Dia akan mendapatkan rasa sakit yang sangat. Dan rasa sakit ini bukanlah menandakan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak. Tapi justru rasa sakit tersebut sebagai penggugur dosa. Dan rasa sakit itu juga dialami oleh Nabi SAW. Tsumma nasaba yadahu faja'ala yaqul. Kemudian Nabi pun menggerakkan jarinya, mengangkat jarinya, seraya mengatakan firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, bersama ar-rafiq al-a'la, zat yang maha lembut, yang maha tinggi. Yakni artinya Nabi mengatakan seperti ini, firrafiqil a'la, ya Allah, sertakanlah diriku bersamamu. Yakni Nabi ingin bersegera untuk menemui Allah Subhanahu wa taala karena kerinduan yang sangat luar biasa. Itulah kenapa tadi Nabi SAW ketika diberikan pilihan antara kekal di dunia dan mendapatkan kenikmatan dunia, kemudian mati masuk surga, antara beliau dipanggil oleh Allah. Tapi Nabi lebih memilih untuk dipanggil oleh Allah karena tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang mengatakan ketika Nabi mengatakan firrafiqil a'la, artinya Nabi meminta kepada Allah agar dikumpulkan bersama orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yaitu para syuhada,
para rasul dan orang-orang soleh. Ya. Maka ketika Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, Nabi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan itu terjadi pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Di usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. Ya, makanya Anas bin Malik ketika mendengar Nabi SAW wafat, maka seakan-akan ya, kota Madinah gelap gulita. Kesedihan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak terima kalau Nabi meninggal. Maka dalam keadaan para sahabat semuanya diam, menangis, sedih. Kaki mereka kaku seakan-akan gak bisa bergerak. Umar berkata dengan lantangnya, Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yab'asannahu Allahu fala yaqta'anna aydi rijalin wa arjulahum. Demi Allah, Rasulullah tidak mati. Allah hanya mengutusnya. Sebagaimana Nabi Musa diutus. Dan setelah 40 hari, Nabi Musa kembali lagi. Dan itulah yang dimaksud oleh Umar bahwasanya Nabi itu tidak mati. Nabi sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali lagi. Abu Bakar yang saat itu tidak ada di tempat, dia mendapatkan kabar Nabi meninggal. Abu Bakar melewati masjid, melihat para sahabat yang sedang sedih. Dan Umar sedang apa tadi? Berkata demikian. Abu Bakar tidak bertanya kepada sahabat yang hadir di situ. Beliau langsung masuk ke rumah Nabi, menemui jasad Nabi. Dan langsung membuka tutup yang menutupi wajah Nabi. Dan memeluknya dan menciumnya. Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi, tibta hayyan wa mayitan, walladhi nafsi biyadih, la udhikukallahul mautataini abada. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang baik, baik hidup maupun mati. Demi jiwaku berada di tangannya, engkau tidak akan merasakan kematian 2 kali. Barulah Abu Bakar keluar menemui para sahabat. Dan tidak ada satupun yang berani menegur Umar kecuali Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, Ijlis ya Umar. Duduklah wahai Umar. Dan Abu Bakar menyampaikan di hadapan para sahabat yang diam termenung. Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah siapa saja yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, dan siapa saja yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'u qutil inqalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Muhammad melainkan rasul seperti rasul-rasul sebelumnya, yakni yang pasti akan mengalami kematian. Apakah jika Muhammad meninggal atau terbunuh, kalian mundur ke belakang, yakni kalian kembali murtad? Maka para sahabat mengatakan ketika Abu Bakar membacakan ayat tersebut, seakan-akan kami tidak pernah mendengar ayat itu kecuali setelah Abu Bakar menyampaikan. Kami semua lupa tentang ayat tersebut. Iya. Jadi subhanallah. Inilah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi SAW. Mereka merasa sedih, merasa kehilangan dengan wafatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jamaah yang dirahmati Allah tentang kisah, ya, detik-detik menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan para sahabat. Demikian pula kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Iya. Maka ini adalah musibah besar. Yang kita sebagai umatnya, walaupun
jarak kita dengan Nabi sangat jauh. Baik dari sisi tempat maupun dari sisi waktu. Dan kita sekarang berada di tahun 1445 Hijriah. Begitu jauh jarak kita dengan Nabi. Tapi yakinlah, kita semua bisa dikumpulkan bersama Nabi. Dengan catatan kita cinta kepadanya. Karena beliau mengatakan, Almar'u ma'aman ahabba. Orang itu dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Dan cinta kepada Nabi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perlu adanya pembuktian. Di antara pembuktian kita cinta kepada Nabi adalah menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kira cukup karena sisa sekitar 10 menit, ya 11 menit lagi akan tiba waktu maghrib. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau kita cukupkan? Cukup ya, sambil kita nunggu buka puasa. Semoga bermanfaat. Ya, demikian apa yang tadi saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.